Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Yuk cuy, sekarang tiba saatnya kita ngebahas daimyo terakhir ya. Sekaligus yang paling brutal, paling ambisius, paling populer, dan yang terpenting adalah dia yang paling mendominasi dari semua daimyo lainnya, yaitu sang Raja Iblis Oda Nobunaga. Yokoso Yui Itsu Itadaki Nari. Ini daimyo yang paling kalian tunggu-tunggu nih, termasuk gua sebenarnya udah gatel banget pengen ngebahas nih orang. Cuma akhir-akhir ini kerjaan gua lagi numpuk-numpuknya, makanya gua baru bisa buat video sekarang. So gua minta maaf banget sama kalian semua ya yang udah nunggu lama. Berdirinya saya di sini untuk memohon maaf. Nah, dari semua video era Sengoku yang udah gue buat, sebenarnya secara tidak langsung udah menceritakan kehidupan nih orang. Karena emang hampir sebagian besar kejadian-kejadian di era Sengoku pasti melibatkan nama Nobunaga. Jadi nggak heran kalau Nobunaga disebut-sebut sebagai orang yang paling berpengaruh di era ini. Malahan dia yang ngebuat era Sengoku berada di puncaknya, yang disebut sebagai zaman Azuchi Momoyama. Nah, selain kebrutalannya, Nobunaga juga dikenal punya karakter yang unik, yang dianggap aneh sama orang-orang Jepang pada saat itu, bahkan sama orang tuanya sendiri. Kalian yang udah ikutin konten dari awal pasti udah paham banget lah sama tingkah si Nobunaga ini. So, daripada kelamaan intro, langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Oda Nobunaga ini lahir pada tanggal 23 Juni 1534 di Kastil Sobata di Provinsi Owari dengan nama asli Oda Kipposhi. Tapi ada juga versi lain yang bilang kalau dia lahir di Kastil Nagoya. Tapi ini nggak usah dipusingin banget ya, karena nggak ngaruh banyak sama hidup Nobunaga. Dia merupakan anak kedua dari pemimpin klan Oda pada saat itu, yaitu Oda Nobuhide. Dan ibunya bernama Dota Gozen atau Tsuchida Gozen, putri seorang samurai bangsawan dari klan Rokaku. Terlahir sebagai seorang bangsawan, Nobunaga dari kecil udah diberi hak atas kekuasaan Kastil Nagoya. Dan kehidupannya dari kecil bisa dibilang sama kayak bangsawan-bangsawan pada umumnya. Tapi ada beberapa hal yang buat Nobunaga beda banget sama saudara-saudaranya maupun anak-anak seumuran dia, yaitu cara dia berpikir. Nobunaga dari kecil sampai remaja dikenal suka berkelakuan aneh. Dia punya ketertarikan kuat sama budaya barat, khususnya Eropa. Dan hal yang paling Nobunaga gemari adalah senapan api atau arquebus. Hal ini diketahui dari arsip sejarah masuknya senapan api ke Jepang melalui pelabuhan Tanegashima. Terlebih lagi, Nobunaga punya hobi yang cukup aneh, yang gak umum dilakuin anak-anak seumuran dia. Kayak menghabiskan waktu cuma untuk ngotak-atik senapan, ngumpulin barang-barang aneh, dan yang paling membuat ayahnya kaget adalah dia suka melakukan eksperimen sama senapan-senapannya ini. Sampai di sewaktu-waktu dia pernah ngebuat kuda-kuda ayahnya pada kabur waktu dia nyoba-nyoba gabungin senapan sama kembang api. Wah, ini kocak sih. Nah, atas dasar tingkah anehnya ini, dia kemudian dijuluki Owari no Otsuke atau si bodoh dari Owari. Nah, dari beberapa sumber yang gua dapet, Nobunaga sebenarnya orang yang jenius. Tapi orang-orang di zaman itu belum bisa terima dengan cara pemikirannya ini, yang dianggap keluar dari konsep budaya Jepang. Makanya dia dianggap orang bodoh. Di tahun 1548, Nobuhide menculik Ieyasu dari klan Matsudaira dan menahannya di Kastil Mansoji. Dari sinilah untuk pertama kalinya Nobunaga ketemu sama Ieyasu. Terus mereka sering main bareng dan akhirnya jadi sahabatan. Di sini posisi Ieyasu adalah tahanan rumah ya. Dan untuk ukuran tahanan, Ieyasu diperlakukan cukup baik sama Nobuhide. Setelah itu di tahun 1549, Nobuhide berdamai dengan salah satu musuh besarnya, yaitu Saito Dozan, pemimpin klan Saito. Nobuhide mutusin berdamai dengan klan Saito untuk mengamankan posisi klannya dari klan Imagawa, yang merupakan ancaman terbesar klan Oda pada masa itu.
Di perjanjian damai ini, Dozan nawarin anak perempuannya yaitu Nohime untuk dinikahi sama Nobunaga. Dan Nobuhide dengan senang hati menerima tawaran Dozan. Dari sini aliansi antara kedua klan ini pun terbentuk. Tapi ada sedikit cerita menarik mengenai istri Nobunaga ini. Ternyata diam-diam Nohime dapat perintah dari ayahnya untuk membunuh Nobunaga supaya klan Oda kehilangan pewaris. Tapi lambat laun Nohime malah beneran jatuh hati sama Nobunaga dan akhirnya lebih memihak pada suaminya. This marriage has brought us into alliance with the Oda clan. I would like to believe it will be of use to us, but rumors say Nobunaga is quite the fool. Kicho, if Nobunaga proves to truly be a useless fool, use this blade to kill him. When you do, I will gather the men and take Owari. Yes, Father. However, if he is no fool, this blade may end up killing you instead. Sayangnya di tahun 1551 Oda Nobuhide meninggal karena sakit. Dan di saat upacara pemakamannya, Nobunaga kembali berbuat ulah. Yang ulahnya ini benar-benar bikin geger sejarah Jepang. Gimana enggak, dia berani ngelempar-lempar abu ayahnya waktu upacara penghormatan terakhir yang dianggap sebagai tindakan penghinaan dan membuat semua orang yang ada di sana kaget dan marah banget sama dia. Waduh, durhaka. Tapi hal ini masih diperdebatkan ya kebenarannya, karena ada beberapa sejarawan yang bilang kalau hal ini tuh cuma cerita yang dilebih-lebihkan sama orang Jepang zaman dulu. Nggak lama setelah Nobuhide wafat, klan Oda diserang sama klan Imagawa yang dipimpin sama Seisai Taigen, salah satu jenderal Yoshimoto, untuk ngambil balik Ieyasu. Dan target utama dari serangan ini adalah kakak tertua Nobunaga, yaitu Oda Nobuhiro. Untungnya Nobunaga dengan sigap langsung mengerahkan pasukannya untuk ngebantu Nobuhiro, dan klan Oda pun selamat dari kekalahan. Tapi Nobunaga harus merelakan Ieyasu yang berhasil direbut di penyerangan ini. Nah, karena aksinya ini, Nobunaga kemudian banyak dapat pujian dari para petinggi klan Oda, dan reputasinya sebagai orang bodoh pun mulai terhapus. Tapi ternyata Nobuhiro nggak seneng sama hal ini, dan kemudian diam-diam membentuk aliansi sama anak laki-laki Saito Dozan, yaitu Saito Yoshitetsu, untuk menyingkirkan Nobunaga, yang mana Yoshitetsu nantinya juga akan melakukan pemberontakan pada ayahnya. Tapi rencana Nobuhiro gagal dikarenakan rencananya bocor dan nyampe ke Nobunaga. Nobuhiro kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tapi di kondisi ini Nobunaga masih mau maafin kakaknya dan lebih milih mengasingkan Nobuhiro. Atas kejadian ini Nobunaga kemudian ditunjuk sebagai pemimpin baru klan Oda. Di tahun 1553, Hirata Masahide, guru pembimbing Nobunaga, melakukan seppuku sebagai bentuk protes dan kekecewaannya terhadap sikap Nobunaga yang gak pernah menghiraukan tradisi yang udah dibentuk klan Oda secara turun-temurun. Hal ini membuat Nobunaga cukup terpukul karena Nobunaga sendiri juga sangat menghormati sosok gurunya ini. Sebagai permintaan maaf, Nobunaga kemudian membuatkan sebuah kuil untuk Masahide yang diberi nama Masahide Jinja. Gak lama dari situ, pamannya Oda Nobutomo yang merupakan pemimpin klan Oda cabang lain berhasil mengambil alih kastil utama klan Oda, yaitu kastil Kyosu, secara politik atas bantuan dari klan bonekanya, yaitu klan Shiba yang dipimpin Shiba Yoshimune. Nah, setelah berhasil mengambil alih kastil Kyosu, Nobutomo berniat menyingkirkan Nobunaga untuk menguasai klan Oda secara penuh. Tapi di tahun 1554 ternyata terjadi konflik antara Nobutomo dan Yoshimune karena Yoshimune protes terhadap perlakuan Nobutomo ke klan Shiba, dan konflik ini pun semakin hari semakin memanas. Yoshimune yang udah muak sama Nobutomo kemudian ngebocorin rencananya ke Nobunaga yang ngebuat Nobunaga marah banget sama pamannya ini. Dan Nobutomo yang tahu rencananya dibocorin kemudian langsung menghabisi Yoshimune. Nah, di tahun berikutnya 1555 adik Nobunaga, Oda Nobuyuki, melakukan pemberontakan dan terjadilah pertempuran Ino. Di pertempuran ini Nobunaga berhasil mengalahkan Nobuyuki dan hampir membunuh adiknya itu. Tapi berkat ibunya yang mohon-mohon ke dia untuk mengampuni Nobuyuki, Nobuyuki akhirnya masih bisa selamat. Di tahun 1556, Nobunaga berhasil menyerang dan menghabisi Oda Nobutomo, dan dia kemudian mengambil alih semua aset pamannya itu, termasuk mengambil alih kembali kastil Kyosu. Tapi konflik keluarga ini masih belum selesai ya. Nobuyuki ternyata diam-diam masih berencana melakukan pemberontakan.
Di tahun 1557, Nobunaga yang udah muak dengan tingkah adiknya ini kemudian menjebak Nobuyuki untuk datang ke kastil Kyosu, dan Nobuyuki pun langsung dieksekusi di kastil itu. Insiden ini kemudian dikenal sebagai insiden kastil Kyosu. Di tahun berikutnya, Nobunaga melancarkan invasi besar-besaran ke semua provinsi Owari dan berhasil menguasai seluruh wilayah provinsi itu. Dan di tahun 1559, Nobunaga sukses menjadikan klan Oda sebagai penguasa tunggal provinsi Owari secara mutlak. Nah, ini nih pertempuran yang paling ikonik dari Nobunaga, yaitu Okehazama. Di tahun 1560, Imagawa Yoshimoto dengan jumlah pasukannya yang berkisar sekitar 20.000 prajurit datang menginvasi Owari karena dia mikirnya klan Oda pada saat itu lemah banget. Ya emang sih, kalau dari jumlah pasukan, klan Oda yang saat itu berdiri secara independen tanpa adanya klan lain yang mendukung, ya jelas klan Oda kelihatan lemah banget. Tapi balik lagi ke skill tempur, kayak yang udah gua jelasin berulang-ulang di sepanjang konten gua mengenai era ini. Nobunaga merupakan monster yang didesain untuk berperang. Jadi mau berapapun jumlah musuhnya, selagi dia masih bisa nyusun strategi, ya semua itu bukan jadi masalah yang besar buat dia. Walaupun pada saat itu keadaan klan Oda lagi kacau balau. Nah, pada saat para pejabat maupun anggota klan Oda pada ketakutan dengan pergerakan klan Imagawa, Nobunaga tetap santuy. Malahan sewaktu dia mau berangkat ke medan tempur, dia sempat menarikan salah satu tarian tradisional Jepang, yaitu tarian Kowakamai, dan menyanyikan lagu favoritnya yang berjudul Atsumori. Nah, setelah puas pargoy dan karaokean, Nobunaga yang ditemani beberapa pengikutnya kemudian pergi berdoa ke kuil Atsuta Jingu untuk minta pemberkatan. Selesai berdoa, baru deh dia gerak ke medan tempur dengan cuma bermodalkan sekitar 2.000 prajurit doang. Nobunaga bukannya nggak mau bawa prajurit banyak, tapi untuk saat ini emang segitu doang jumlah prajurit yang dia punya. Dan Nobunaga bukannya nggak punya persiapan ya, tapi malahan persiapan dia matang banget. Nah, dikarenakan dia udah pasti kalah kalau menghadapi klan Imagawa secara langsung atau secara frontal, Nobunaga merencanakan serangan kejutan yang cuma memfokuskan menghabisi Yoshimoto, karena menurutnya ular bakal langsung mati kalau kepalanya dipotong. Nobunaga yang terus memantau pergerakan klan Imagawa kemudian mendapat celah saat klan Imagawa bermalam di daerah Okehazama. Dan saat Yoshimoto dan pasukannya sedang santai, mendadak Nobunaga langsung menyerang dengan kekuatan penuh, yang ngebuat pasukan Imagawa panik sepanik-paniknya. Nah, di tengah-tengah kepanikan ini, dua jenderal Nobunaga, Hattori Kohita dan Mori Shinsuke, kemudian langsung memenggal kepala Yoshimoto, dan Yoshimoto pun langsung tewas seketika. Rencana Nobunaga yang memusatkan serangannya ke Yoshimoto terbukti efektif. Mental pasukan Imagawa pun langsung jatuh. Tanpa komando yang jelas, seluruh pasukan Imagawa pada buyar dan mundur balik ke provinsi Suruga. Atas kemenangannya ini, nama Nobunaga pun langsung melejit ke seluruh penjuru Jepang. Dan dari pertempuran ini juga, klan Matsudaira atau Tokugawa berhasil melepaskan diri dari Imagawa dan beralih pihak ke klan Oda. Dan di tahun 1561, Ieyasu secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai sekutu Nobunaga. Dari sini terbentuklah aliansi Oda Tokugawa. Di awal-awal tahun 1556, di lain pihak, ternyata Saito Dozan berhasil dikudeta sama anak laki-lakinya, yaitu Saito Yoshitetsu. Sebenarnya Nobunaga udah nyoba ngirim beberapa pasukannya untuk ngebantu bapak mertuanya ini, tapi bantuan Nobunaga terlambat. Dozan udah keburu tewas di pertempuran Nagaragawa, dan aliansi dua klan ini pun bubar. Namun di tahun 1561, nggak lama setelah berkuasa, Yoshitetsu meninggal karena sakit. Dan posisi daimyo klan Saito digantiin sama anaknya, Saito Tatsuoki, yang terbilang masih muda banget dan kepemimpinannya udah pasti nggak seefektif ayah maupun kakeknya. Hal ini tentu ngebuat Nobunaga mendapat kesempatan besar untuk menginvasi provinsi Mino. Tapi tetap di kondisi ini Nobunaga nggak mau gegabah. Di tahun 1562, untuk menjalankan ambisinya ini, Nobunaga membentuk aliansi baru sama klan Azai yang dipimpin sama Azai Nagamasa dengan cara menawarkan adik perempuannya yaitu Oichi yang terkenal cantik banget untuk dinikahi sama Nagamasa. Mulai dari sini terbentuklah aliansi Oda dan Azai.
Nggak cuma itu, Nobunaga juga ngirim Kinoshita Tokichiro atau Toyotomi Hideyoshi ke salah satu kastilnya yang terletak di perbatasan wilayah Mino, yaitu Kastil Tsunomata. Dia merintahin Hideyoshi untuk mengurus kastil itu, sekaligus menjadi pengaruh besar klan Oda di wilayah Mino. Dan ya, Hideyoshi sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Berkat Hideyoshi, banyak samurai-samurai penting di wilayah itu beralih pihak ke klan Oda, yang menimbulkan banyak perselisihan di klan Saito. Atas prestasinya ini, Nobunaga kemudian mengangkat Hideyoshi sebagai salah satu jenderalnya. Di awal tahun 1567, Nobunaga berhasil meratakan klan Saito dengan mudah di penyerangan Kastil Inabayama dan menjadi penguasa baru Provinsi Mino. Dan di umur 33 tahun, Nobunaga sukses menjadi penguasa dari 2 provinsi sekaligus. Dikarenakan Provinsi Mino merupakan salah satu wilayah terluas di Jepang dan Nobunaga berhasil menguasai provinsi itu dengan mudah, maka timbullah ambisi Nobunaga untuk menguasai seluruh negeri. Dan benar aja, di tahun 1567 Nobunaga secara terang-terangan nunjukin ambisinya ke seluruh Jepang dengan membuat stempel bertuliskan Tenkafubu, yang artinya di bawah langit menguasai dengan kekuatan bersenjata, atau simpelnya orang yang berhasil berkuasa lewat jalur militer. Di lain waktu, tepatnya di sepanjang tahun 1565, klan Ashikaga yang menjadi pemimpin Jepang selama turun-temurun banyak mengalami konflik dengan klan Miyoshi yang saat itu mendominasi wilayah Kyoto dan menjadikan Keshogunan Ashikaga sebagai boneka mereka dalam mempertahankan kekuasaan. Bahkan klan Miyoshi ini berhasil menyingkirkan shogun ke-13, yaitu Ashikaga Yoshiteru, yang nyoba melakukan perlawanan pada mereka. Hal ini membuat Ashikaga Yoshiaki, adiknya Yoshiteru sekaligus kandidat shogun berikutnya, kabur dari Kyoto. Awalnya Yoshiaki berlindung ke klan Asakura, penguasa provinsi Echizen. Karena sebelum kematiannya, Ashikaga Yoshiteru sempat minta Yoshikage untuk melindungi adiknya. Tapi Yoshikage kayak nggak niat gitu bantuin klan Ashikaga, dan akhirnya cuma mengutus Akechi Mitsuhide sebagai pengawal Yoshiaki. Klan Miyoshi yang mendengar Yoshiaki kabur kemudian memaksa sepupunya, yaitu Ashikaga Yoshihide yang sakit-sakitan untuk menjadi shogun berikutnya agar mereka bisa tetap berkuasa atas Kyoto. Yoshiaki yang panik tahta shogun pindah ke sepupunya akhirnya minta bantuan ke Nobunaga untuk menyingkirkan klan Miyoshi dengan cara mengirim pesan secara rutin ke Nobunaga lewat Mitsuhide. Nah, disinilah Nobunaga untuk pertama kalinya melakukan kontak sama Akechi Mitsuhide. Di sekitaran tahun 1567, Nobunaga menerima permintaan tolong Yoshiaki dan mengakui Yoshiaki sebagai shogun. Tapi pergerakan Nobunaga ke Kyoto sempat terhambat karena perlawanan dari klan Rokkaku, penguasa provinsi Omi, yang nolak mengakui Yoshiaki sebagai shogun. Tapi ya namanya Nobunaga, semua yang menghalanginya bakal dimusnahin. Klan Rokkaku pun langsung dibantai habis sama Nobunaga, dan dia kemudian mengambil alih provinsi Omi, yang ngebuat Nobunaga sekarang menguasai 3 provinsi sekaligus. Di tahun 1568, di saat peresmian Yoshihide sebagai shogun ke-14, Nobunaga dan Yoshiaki datang nyerang Kyoto, dan gak pakai lama klan Miyoshi pun langsung dibabat habis sama Nobunaga, dan klan Miyoshi kemudian kabur ke provinsi Awa. Berkat bantuan Nobunaga, Yoshiaki berhasil melengsarkan Yoshihide dari tahta shogun ke-14, dan dia sendiri kemudian naik tahta menjadi shogun ke-15. Tapi setahun memimpin, Yoshiaki menyesali persekutuannya sama Nobunaga karena Nobunaga juga ternyata menjadikan Yoshiaki sebagai bonekanya untuk mengendalikan Kyoto. Waduh, kasihan banget ya. Padahal udah lepas dari kandang buaya, malah masuk lagi ke kandang harimau. Ini sebenarnya pelajaran juga sih. Kalau minta tolong itu ya hati-hati, jangan sampai salah orang. Nobunaga membatasi penguasaan Yoshiaki sebagai shogun dengan maksa dia mematuhi semua pasal-pasal peraturan kediaman shogun yang disebut Denju Okite Gokaju. Nah, ini semacam peraturan yang mengharuskan Yoshiaki untuk tetap memerintah dari dalam kastil dan gak boleh kemana-mana. Hal ini membuat pemerintahan Yoshiaki menjadi sangat pasif dan benar-benar atas kehendak Nobunaga doang. Dengan ini, Nobunaga pun otomatis menjadi penguasa mutlak Kyoto dari balik layar. Bahkan Uesugi Kenshin aja sampai nggak bisa berkutik sama kebijakan penguasaan yang dibuat Nobunaga. Nah, untuk menguasai sektor pasar, Nobunaga mengeluarkan dana militer yang cukup besar untuk nyogok para pedagang di kota Sakai yang merupakan pusat komunitas pedagang terbesar di Kyoto. Awalnya komunitas para pedagang di kota ini yang disebut Sakai Egoshu nolak mendukung Nobunaga. Bahkan mereka sempat minta bantuan dari klan Miyoshi untuk melepaskan diri dari ancaman Nobunaga. Tapi ya tahu sendiri, klan Miyoshi cuma dianggap lalat sama Nobunaga. Nah, dikarenakan ketidakberdayaan mereka, di tahun 1569 komunitas pedagang di kota ini akhirnya nyerah dan mau mendukung Nobunaga.
Di tahun 1570, Nobunaga melanjutkan invasinya ke provinsi Echizen yang dikuasai sama klan Asakura. Satu demi satu wilayah provinsi ini pun berhasil dikuasai klan Oda. Asakura Yoshikage selaku daimyo klan Asakura kemudian minta bantuan ke klan kerabatnya, yaitu klan Azai. Awalnya Nagamasa sempat bimbang karena mengingat Nobunaga merupakan kakak ipar sekaligus aliansinya juga. Tapi dikarenakan klan Azai dan Asakura turun-temurun udah membentuk hubungan kerabat yang kuat, akhirnya Nagamasa lebih mihak ke Asakura. Di tahun itu pertempuran Kanegasaki pecah. Awalnya klan Oda sangat mendominasi pertempuran, tapi keadaan langsung berubah saat Azai Nagamasa ikut join ngebantu Asakura. Berkat bantuan klan Azai, Yoshikage berhasil mengalahkan klan Oda dan membuat Nobunaga terpojok. Tapi Nobunaga masih bisa selamat berkat Hideyoshi yang memberanikan diri membuka jalan kabur untuknya, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai jalan lolos Kanegasaki. Sementara itu, Ashikaga Yoshiaki yang melihat ini sebagai kesempatan untuk melawan Nobunaga, diam-diam mulai merencanakan perlawanan dengan bersekutu secara rahasia sama Nagamasa, Yoshikage, dan khususnya Takeda Shingen yang saat itu dianggap bisa ngalahin Nobunaga. Dan dari sini terbentuklah aliansi anti klan Oda. Dan di pertengahan tahun 1570, untuk kedua kalinya Nobunaga bertempur melawan klan Azai dan Asakura di pertempuran Anegawa. Tapi kali ini Nobunaga gak sendirian. Kali ini dia ngebawa sekutu tercintanya. Siapa lagi kalau bukan Tokugawa. Di pertempuran ini Nobunaga menang telak. Dan setelah pertempuran Anegawa, Nobunaga yang tahu kalau klan Takeda sudah dalam kekuatan maksimalnya, kemudian membentuk aliansi dengan Uesugi Kenshin. Awalnya Kenshin kayak gak serius gitu menanggapi aliansi ini. Tapi dikarenakan aliansi ini bersangkutan sama musuh bebuyutannya Takeda Shingen, Kenshin akhirnya mau gabung sama Nobunaga. Dan di akhir tahun 1570, Nobunaga melancarkan serangan ke pihak biksu Iko-Iki dan terjadilah pertempuran hebat di kuil Ishiyama Honganji. Dan Nobunaga berhasil membantai sebagian besar komplotan biksu militan ini. Nobunaga memusnahkan Iko-Iki karena sudah mulai menjadi ancaman besar, dikarenakan jumlah mereka yang semakin lama semakin bertambah dan pengaruh mereka juga semakin luas, yang ngebuat Nobunaga maupun klan-klan lain agak kewalahan menghadapi para biksu-biksu ini. Di tahun 1571, Nobunaga juga membantai habis seluruh kuil Enryakuji yang berpusat di Gunung Hiei. Dan ini merupakan pembantaian yang paling gila dan mengerikan yang pernah Nobunaga lakukan. Gimana enggak, semua orang yang ada di kuil Enryakuji beserta daerah-daerah di sekitarnya, mau itu anak-anak, perempuan, tua, muda, semuanya dibantai tanpa pandang bulu. Dan Nobunaga juga membakar habis kuil dan daerah-daerah di sekitarnya. Konon saking mengerikannya pembantaian ini, langit sampai berubah jadi merah karena kobaran api yang begitu besar. Bahkan saking besarnya, masyarakat yang tinggal di Kyoto sampai bisa ngelihat kobaran api itu. Hal ini tentu membuat Nobunaga mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Bahkan Takeda Shingen mengatakan Nobunaga sudah berubah menjadi Raja Iblis. Dari sinilah awal mula kenapa Nobunaga bisa dipanggil si Raja Iblis. Salah satu bangsawan Jepang Yamashita Toki juga sangat menyesalkan tindakan Nobunaga dengan mengatakan Nobunaga sudah menghancurkan agama Buddha. Tapi Nobunaga cuek aja sama kecaman-kecaman ini dan dia tetap melanjutkan ambisinya mendominasi semua wilayah. Di awal tahun 1573, Shingen mulai bergerak menuju Kyoto, sekalian untuk menjawab permintaan tolong Ashikaga Yoshiaki. Nobunaga yang tahu pergerakan Shingen kemudian ngutus Tokugawa Ieyasu untuk nyegat pergerakan Shingen di provinsi Totomi. Dan dia sendiri kemudian menyerang klan Azai dan berhasil menewaskan Azai Nagamasa di serangan Kastil Odani. Namun sayang, di lain pihak pasukan Oda Tokugawa berhasil dibantai klan Takeda di pertempuran Mikatagahara. Tapi saat ini keberuntungan masih berpihak sama Nobunaga. Di pertengahan tahun itu, Shingen tewas karena sakit dan invasi Takeda ke Kyoto pun gagal. Hal ini juga membuat aliansi Kenshin dan Nobunaga bubar, dikarenakan Kenshin yang merasa aliansi ini gak dibutuhkan lagi. Masih di tahun yang sama, setelah beres membantai klan Azai, Nobunaga menargetkan klan Asakura. Dan ya, lagi-lagi klan Asakura disapu bersih sama Nobunaga. Hal ini juga sekaligus mengakhiri aliansi anti klan Oda. Ada rumor mengatakan saking bencinya Nobunaga sama Yoshikage dan Nagamasa, kepala tengkorak dua orang ini sampai dijadiin gelas minum sake sehari-hari dia. Bayangin, tengkoraknya sampai dijadiin gelas. Walaupun ini cuma rumor, terlepas dari bener atau enggaknya, ini asli serem banget.
Berhasil menyingkirkan musuh-musuhnya dan dia juga kehilangan satu orang yang paling berpotensi mengalahkannya, Nobunaga semakin gak kebendung. Kekuatan tempur maupun politiknya semakin mendominasi. Nobunaga juga mengasingkan Yoshiaki keluar dari Kyoto dan mengakhiri Keshogunan Ashikaga. Hal ini juga menandai dimulainya zaman Azuchi Momoyama yang merupakan puncak dari era ini. Di tahun 1574, Nobunaga kembali bertempur melawan sisa-sisa komplotan biksu Iko-iki di daerah Nagashima, dan pertempuran pun berjalan sengit. Nobunaga kemudian menyarankan komplotan biksu ini untuk menyerah dengan berjanji kalau mereka menyerah, dia akan menghentikan pembantaiannya. Tapi Raja Iblis ya tetap Raja Iblis. Setelah para biksu ini nyerah, Nobunaga malah ingkar janji dan membakar hidup-hidup para biksu ini yang diperkirakan berjumlah mencapai 20.000 orang. Di tahun 1575, Nobunaga dan Ieyasu berhasil membantai klan Takeda di pertempuran Nagashino dan membuat klan Takeda kedepannya jadi lemah banget. Dan di tahun 1576, Nobunaga membangun kastil Azuchi yang terletak di sekitar Danau Biwa di provinsi Omi, yang nantinya kastil ini akan menjadi pusat pemerintahan klan Oda, dan kastil ini merupakan kastil termegah yang pernah Nobunaga bangun. Dalam sebuah surat peninggalan seorang Yesuit Eropa yang tinggal di Kyoto, dia bilang kastil Azuchi merupakan kastil termegah yang pernah dia lihat, yang bahkan Eropa aja nggak punya kastil semegah ini. Di tahun 1577, Nobunaga ngirim Hideyoshi untuk menginvasi provinsi Bichu yang dikuasai sama klan Mori. Setelah itu, untuk mengkonsolidasi pemerintahannya, Nobunaga menyebarkan para jenderal klan Oda ke semua wilayah kekuasaannya. Dengan ini, Nobunaga bisa mengontrol penuh wilayah kekuasaannya dengan sangat rapi. Di tahun yang sama, pasukan Nobunaga yang dipimpin Shibata Katsuie berhasil diratain sama klan Uesugi sewaktu nyoba-nyoba menginvasi wilayah Noto yang merupakan wilayah kekuasaan Kenshin. Tapi lagi-lagi Nobunaga masih beruntung. Di tahun 1578, Kenshin ikutan meninggal dikarenakan sakit yang ngebuat Nobunaga menjadi satu-satunya daimyo yang paling berkuasa di Jepang. Tapi sayang sejuta kali sayang, walaupun Nobunaga awalnya selalu beruntung dan dia punya skill tempur yang di luar nalar, tapi dia nggak bisa mengontrol para bawahannya dengan baik. Pada bulan Juni tahun itu, dia dihianati sama orang kepercayaannya sendiri, yaitu Akechi Mitsuhide. Awalnya Nobunaga merintahin Mitsuhide memimpin sekitar 13.000 prajurit untuk membantu Hideyoshi yang sedang terdesak melawan klan Mori. Dan dia sendiri kemudian bergerak menuju Kyoto dengan cuma dikawal sekitar 100 prajurit doang buat ngambil pasukan untuk nyusul Hideyoshi juga. Di tengah perjalanan, Nobunaga singgah sebentar ke kuil Honnoji untuk beristirahat. Tapi siapa sangka Mitsuhide diam-diam ternyata udah muak dengan cara Nobunaga berkuasa. Dan tepatnya pada malam tanggal 2 Juni 1582, Mitsuhide datang menyerang Nobunaga. Jumlah pasukannya yang sedikit membuat Nobunaga nggak bisa berkutik. Ditambah lagi Mitsuhide berhasil menutup seluruh akses jalan kabur dan membakar seluruh kuil Honnoji. Dengan keadaan sudah tidak berdaya, di tengah kobaran api, Nobunaga dipaksa melakukan seppuku. Dan sang Raja Iblis pun tewas bersama semua ambisinya yang tinggal sedikit lagi menjadi penguasa mutlak Jepang. Tapi anehnya, banyak sumber yang bilang jasad Nobunaga nggak pernah ditemukan di kastil itu. Dan hal ini terus menjadi misteri yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada beberapa teori kontroversi mengenai kepemimpinan Nobunaga. Nah, yang pertama, cara dia memimpin. Sebenarnya Nobunaga punya bakat kepemimpinan yang baik, bahkan sangat baik. Tapi dikatakan dia sering gak mau mengerti atau bodoh amat sama para bawahannya. Bahkan ada beberapa pendapat yang bilang para bawahannya seringkali gak ngerti maksud dari kebijakan politik maupun tindakan yang dia ambil. Ada lagi yang bilang Nobunaga sebenarnya kurang ngerti masalah politik dan selama ini dia cuma bergantung pada instingnya berperang dengan cara yang gak lazim tanpa peduli konsekuensi di masa depan.
Tapi banyak sejarawan yang nggak setuju sama teori satu ini. Alasannya ya kalau dia nggak ngerti politik, ya nggak mungkin dia bisa mengambil alih Kyoto dan jadiin shogun sebagai bonekanya. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dibuat Hideyoshi saat memimpin kebanyakan ajaran dari Nobunaga, kayak sistem pasar bebas atau Rakuichi Ragusa sampai sistem pemanfaatan sumber daya, semua itu Hideyoshi dapat dari Nobunaga. Jadi nggak mungkin banget kalau dia nggak ngerti politik. Tapi ya namanya juga teori ya, belum tentu benar dan salah juga. Dan gua kembaliin lagi ke kalian semua, gimana menurut kalian? Langsung komen di bawah. Tapi dibalik semua kontroversinya, Nobunaga berhasil menjadi orang pertama yang membentuk pondasi penyatuan Jepang yang nantinya akan diterusin sama bawahannya, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Di masa hidupnya, Nobunaga sangat menggemari lagu Atsumori, dan konon lirik lagu ini tuh menjadi ciri khasnya Nobunaga karena dia menganggap lirik lagu ini relate banget sama kehidupan dia. Umur manusia hanya 50 tahun. Di dunia fana ini, hidup ini seperti mimpi. Sekali dilahirkan, adakah manusia yang tidak mati? Nah, kalian nyadar nggak Nobunaga kalau di anime, game, atau dimanapun, dia pasti sering banget bilang Ningen Gojunen, yang artinya umur manusia hanya 50 tahun. Nah, itu sebenarnya potongan lirik dari lagu Atsumori. Nobunaga dikenang sebagai salah satu samurai yang memiliki ambisi paling besar dari semua samurai yang pernah ada, dan merupakan salah satu pemimpin paling ditakuti dan paling ikonik di era Sengoku. Oke cuy, itulah dia tadi kisah hidup dari sang raja iblis Oda Nobunaga. Gimana menurut kalian? Seperti biasa langsung komen di bawah. Kalau menurut gua ya, nih orang sebenarnya daimyo yang paling beruntung sekaligus yang paling sial di era Sengoku. Yang beruntungnya dia terlahir dengan bakat yang luar biasa, khususnya di bidang militer. Ditambah musuh-musuh utamanya juga pada meninggoy karena sakit. Jadi kalau menurut gua sialnya cuma satu doang sih. Ego dia tinggi banget, yang nganggep para bawahannya cuma alat doang untuk mencapai ambisinya. Jadinya dia dihianati deh. Tapi ini opini gua loh ya. Nah, sedikit info, Nobunaga ini merupakan salah satu daimyo yang memiliki wajah yang paling tampan. Bahkan di beberapa sumber dikatakan waktu dia muda Nobunaga sering dikira cewek karena wajahnya yang feminim. Bahasa kerennya androgini kalau nggak salah gua. Nah, atas alasan ini Nobunaga kemudian numbuhin kumis sama jenggot supaya nggak dikira cewek. Waduh, kocak juga ya. Oke lah, sesuai janji gua kemarin ya, gua akan bacain komenan-komenan menarik dan beberapa pertanyaan kalian seputar pembahasan kita soal Sengoku. Oke, yang pertama dari Ari Darsono. Lebih tepatnya bang, kapan era Sakoku Decree? Apa setelah kematian Ieyasu atau keturunannya yang membuat kebijakan tersebut? Abis era Sengoku bahas era Sakoku dong. Oke, ini menarik ya. Yang belum tahu apa itu era Sakoku. Sakoku adalah era di mana Jepang mengisolasi diri dari pengaruh asing, khususnya bangsa Eropa. Jadi orang Jepang dilarang keluar negeri dan sebaliknya orang asing juga dilarang masuk ke Jepang. Jadi kayak lockdown gitulah. Nah, era ini terjadi pada tahun 1633 sampai 1864 pada saat pemerintahan shogun ketiga Tokugawa, yaitu Tokugawa Iemitsu, cucunya Ieyasu. Ntar kapan-kapan gua bahas deh soal era Sakoku ini. Oke, next dari Ryanga Muchils. Bang, bahas tugas kaisar Jepang dong. Di era Sengoku bukannya kaisar itu adalah pemimpin sebuah negeri? Nah, sebenarnya gue udah jawab beberapa kali soal ini di beberapa komenan kalian. Tapi oke lah, biar lebih jelas gue jawab sekarang. Sebenarnya dalam sistem pemerintahan Jepang emang bener kaisar merupakan otoritas tertinggi, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang kekaisaran Jepang yang dinamakan Konstitusi Meiji yang diresmikan di tahun 1889. Nah, nggak kayak kaisar-kaisar negara lain yang memerintah langsung, kaisar Jepang agak spesial karena dianggap keturunan langsung dari dewa tertinggi mereka, Amaterasu kalau nggak salah nama dewanya. Maka dari itu, karena mereka dianggap dewa, mereka nggak diizinkan terjun langsung dalam urusan negara. Maka terciptalah jabatan shogun yang bertugas untuk ngurus semua urusan negara. Berarti tugas kaisar cuma diem doang dong bang? Ya nggak juga, kaisar aktif di urusan keagamaan cuy. Jepang mayoritasnya kan agama Shinto ya, yang konsepnya animisme. Nah, kaisar Jepang aktif sebagai perwakilan dewa mereka, jadi dia banyak terlibat dalam urusan-urusan keagamaan. Terus Kaisar Hirohito yang terlibat di Perang Dunia Kedua itu gimana bang? Nah, itu dikarenakan di sepanjang tahun 1926 sampai 1936 di era pemerintahannya yang dinamakan era Showa, Jepang mengalami konflik internal parah yang mengharuskan sang kaisar mengambil tindakan. Simpelnya, Jepang pada saat itu udah kepepet banget dan gak ada pilihan lain selain mengharuskan kaisar turun tangan. Ditambah lagi dunia sedang kacau balau kan di masa itu, makanya kaisar akhirnya ikut ambil peran dalam Perang Dunia Kedua.
Lagian jabatan shogun udah nggak ada di masa itu, karena jabatan shogun berakhir bersamaan runtuhnya keshogunan Tokugawa pada awal-awal restorasi Meiji di tahun 1868. Nah sekarang aman ya soal kaisar. Oke, next dari bos kangkung. Sugino adalah kakek pemersatu dari Jepang. Kok nggak dibahas? Sugiono mungkin ya. Wah, nih kakek sejarahnya berat banget cuy. Pas ngeriset nih kakek bisa ke kamar mandi mulu gua. Makanya gua nggak ngebahas nih kakek. Oke lah, pertanyaan kalian udah gua jawab dan semoga jawabannya memuaskan. Oh ya, sekalian gua mau ucapin makasih buat kalian yang udah selalu setia nunggu video gua ya. Walaupun lama upload, kalian tetap nonton dan tetap support gua. Sebagai Daimyo channel ini, celah Daimyo. Gua cuma bisa ucapin makasih banyak ya guys, udah support gua sampai sejauh ini. Bahkan sebagian dari kalian ada yang memperbaiki kesalahan-kesalahan gua. Jujur itu ngebantu gua banget. So, sekali lagi makasih banyak ya. Dan sorry juga nih buat kalian yang daimyo favoritnya belum sempet gua bahas. Tenang cuy, pembahasan kita soal Jepang kan gak berhenti di sini. Ntar kita bakal lanjut lagi kok ngebahas masalah Jepangan. So jangan berkecil hati. Next enaknya kita bahas apa lagi ya? Kalau mitologi gimana? Setuju nggak? Kalau komenan lu pada setuju, gua gas nih. Tapi kalau enggak ya cari yang lain. So sekian dulu video kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Atau mungkin ada yang mau ditambahin, kalian bisa langsung komen di bawah seperti biasa. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.